Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti alur cerita film misteri yang berjudul Kiss the Girls, yang tayang pada tahun 1997. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif psikologi forensik dari kepolisian Washington, yang bernama Alex Cross, mendapatkan kabar bahwa keponakannya yang bernama Naomi, yang sedang menempuh kuliah di Durham, Carolina Utara, dilaporkan menghilang sejak 4 hari yang lalu. Setelah berjanji kepada ibunda Naomi, bahwa dirinya akan mencari tahu tentang keberadaan Naomi ke kepolisian Durham, Alex Cross kemudian berkendara dengan menggunakan mobil pribadinya, menuju ke Carolina Utara. Adegan kemudian berganti ke sebuah hutan di wilayah Durham. Di sana terlihat seorang gadis yang sedang berjalan tanpa arah, bersama dengan seorang pria di belakangnya. Pria tersebut mengenakan jaket hoodie berwarna hitam, dan topeng yang menutupi wajahnya. Sang pria memaksa gadis tersebut yang ternyata bernama Megan, untuk mengakui bahwa ia mencintainya. Tell me you love me. Meski Megan telah mengucapkan apa yang diminta kepadanya, namun pria dengan nama samaran Casanova itu tidak mempercayai ucapan Megan. Sementara itu, setelah sampai di wilayah Durham, Alex Cross langsung pergi menuju ke kantor kepolisian setempat untuk bertemu dengan pimpinan kepolisian di sana. Namun karena yang bersangkutan masih sibuk, ia kemudian diminta untuk menunggu di ruang tunggu. Namun setelah sekitar 2 jam menunggu dan tidak mendapatkan kejelasan, Alex Cross langsung beranjak pergi menuju ke ruang kantor. Saat masuk ke dalam salah satu ruangan, Alex Cross dibuat terkejut karena ada 8 foto gadis yang tertempel di dinding yang dilaporkan hilang. Salah satunya terlihat foto Naomi Cross, keponakan dari Alex Cross. Tidak lama kemudian, muncullah 2 orang detektif dari kepolisian Durham. Mereka adalah Nick Raskin dan Davy Sykes. Nick meminta maaf kepada Alex Cross, karena mereka harus menangani temuan mayat terlebih dahulu di sebuah hutan, yang letaknya tidak jauh dari sana. Cross yang tertarik dengan kasus pembunuhan itu, kemudian ikut dengan kedua detektif itu ke sana. Saat dalam perjalanan ke sana, Nick dan Davy mengungkapkan, bahwa sudah ada 3 korban yang dibunuh dari beberapa foto gadis yang dinyatakan hilang. Saat mereka menemukan korban yang kedua, sang pelaku meninggalkan identitasnya sebagai Casanova. Setelah sampai di TKP, Cross melihat korban yang terikat dalam posisi terduduk. Kedua tangan korban terikat ke belakang di sebuah pohon dengan menggunakan simpul khusus, yakni simpul D10, simpul tali yang biasa digunakan oleh orang Amerika. Di sana Cross juga bertemu dengan kepala kepolisian Durham yang bernama Hatfield. Cross merasa sedikit lega karena korban yang terikat di TKP bukanlah Naomi keponakannya. Menurut keterangan Hatfield, korban bernama Megan Murphy, seorang mahasiswi tingkat 2. Di sana Cross juga bertemu dengan rekan lamanya yang bekerja di FBI, yang bernama Kyle Craig. Menurut keterangan Kyle, pelaku adalah seorang profesional, karena tidak ditemukan petunjuk apapun di 3 jenazah yang telah ditemukan, kecuali rambut mereka telah ditarik paksa hingga lepas oleh pelaku. As a pro, a real student of the game. Adegan kemudian berpindah ke sebuah rumah sakit, yang memperlihatkan seorang dokter wanita bernama Kate, sedang melakukan pembedahan terhadap seorang anak yang terluka parah di bagian kepala, setelah jatuh dari sepeda motor. Seusai menjalani tugasnya sebagai dokter di rumah sakit, Kate masih sempat berlatih olahraga kickboxing di sebuah pusat kebugaran. Sementara itu di kantor polisi, setelah mempelajari sejumlah fakta yang terjadi berkaitan dengan kasus hilangnya beberapa gadis belakangan ini, Cross meyakini pelaku sebenarnya tidak memiliki niatan untuk membunuh. Menurut Cross, sang Casanova hanyalah seorang pengoleksi, yang akan mengumpulkan beberapa gadis yang memiliki kemampuan di atas rata-rata gadis lainnya, dan menyekapnya di sebuah tempat. Sedangkan 3 korban yang telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa itu, hanya akibat dari hukuman yang diberikan oleh Casanova, karena mereka telah melanggar peraturan yang telah ia buat. Selain itu, Cross juga meyakini bahwa gadis-gadis yang lain masih dalam keadaan hidup. Di kediaman Kate,
dokter cantik itu terlihat sedang memotong sebuah apel sebagai makan malamnya, serta memberi makan ikan-ikan kesayangannya di akuarium, sebelum kemudian ia naik ke lantai atas untuk beristirahat. Di tengah malam, Kate tiba-tiba terbangun karena ia mendengar suara-suara mencurigakan yang berasal dari dalam rumah. Saat ia keluar kamar untuk memeriksa, Kate tidak melihat apapun yang mencurigakan. Namun ketika ia masuk kembali ke kamar, tiba-tiba dirinya didekap dari belakang oleh seorang pria tak dikenal. Pria tersebut mengenakan jaket berwarna gelap dan mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya. Saat Kate berhasil lepas dari dekapan pria tersebut, ia langsung berlari menuruni anak tangga untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya, karena suasana gelap tanpa lampu, Kate tiba-tiba menabrak akuariumnya, yang ternyata telah dipindahkan oleh pria itu, tepat di ujung tangga. Saat Kate terjatuh, tiba-tiba penyerang bertopeng itu menembakkan pistol listrik ke arah Kate, hingga ia tidak sadarkan diri. Adegan kemudian beralih ke kamar asrama Naomi. Saat Cross memeriksa kamar itu, ia menemukan foto Naomi bersama kekasihnya, yang seorang pemain basket di kampus. Cross kemudian mendatangi lapangan di mana mahasiswa meluangkan waktunya untuk bermain basket bersama, dan di sana ia melihat kekasih Naomi, yang bernama Seth Samuel. Cross juga mendatangi kamar asrama Seth, dan menanyakan soal keberadaan biola milik Naomi, yang tidak ia temukan di kamar asrama Naomi dan gudang barang bukti di kantor polisi. Seth mengungkapkan bahwa Naomi memang sering bermain biola di kamar Seth, namun biola itu selalu dibawa kembali olehnya. Sementara itu, saat Kate sudah mulai sadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya sudah terikat kedua tangan dan kakinya di sebuah tempat tidur, di dalam ruangan yang menyerupai bangunan tua. Sedangkan luka-luka di lengannya akibat terkena kaca akuarium, telah terbalut perban dengan rapi. Tidak lama kemudian, sang Casanova muncul di depan Kate dengan wajah tertutup oleh topeng. Pria misterius itu mengingatkan Kate bahwa ia akan merawat dan menyayangi Kate dengan baik, asalkan Kate tetap patuh dan tidak melarikan diri atau berteriak minta tolong. Casanova juga telah membawa baju-baju Kate yang menurutnya terbaik, yang ia ambil dari lemari pakaian Kate. Don't worry. You're with Casanova. Setelah itu, sang Casanova terlihat berbicara dengan seorang pria melalui telepon, setelah ia mengirimkan foto Kate melalui email ke pria tersebut. Menurut Casanova, Kate adalah gadis yang sangat istimewa yang pernah ia dapatkan. Adegan kemudian beralih ke sebuah kolam renang, di mana Cross sedang mencari salah seorang dosen pembimbing Naomi yang bernama Dr. Wicks. Menurut keterangan yang telah dikumpulkan Cross, Wicks dikenal sebagai dosen yang gemar mendekati mahasiswinya, demi keuntungan pribadinya. Namun saat ditanya, Wicks menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang penculik dan pembunuh, meski ia sering mengincar beberapa mahasiswinya. Beralih ke tempat Kate disekap. Kate melihat melalui celah sempit di pintu selnya, ternyata ada beberapa ruangan tahanan lainnya yang ada di depannya. Kate kemudian berusaha meminta tolong dan berbicara kepada tahanan lainnya, meski ia belum mengetahui apakah ada orang lain selain dirinya di sana. Setelah beberapa kali memanggil, akhirnya Kate mendengar suara seorang gadis yang memperingatkannya agar tidak berteriak, karena Casanova bisa menghukumnya. Mendengar ternyata dirinya tidak sendirian, Kate nampak sedikit lega, dan ia berusaha untuk mengajak gadis itu berbicara. Sang gadis kemudian memperkenalkan namanya, dan disusul oleh 3 gadis lainnya. Sedangkan gadis kelima mengaku bernama Naomi Cross, dialah keponakan Alex Cross yang selama ini dicari-cari. My name is Naomi Cross. Di kamar penginapan, saat Cross sedang melakukan panggilan telepon, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sebuah kartu ke dalam kamarnya melalui celah sempit di bawah pintu. Kartu tersebut bergambar seorang wanita, dan ketika Cross membaca tulisan tangan di baliknya, Cross langsung menyadari bahwa pengirim kartu tersebut adalah sang Casanova. Saat Cross berlari ke arah anak tangga untuk mengejar pelaku, Cross tidak menemukan apapun. Saat didiskusikan di kantor polisi bersama tim, Cross mengambil kesimpulan bahwa 6 gadis lainnya yang menjadi korban penculikan, termasuk Dr. Kate, masih hidup, dan Casanova sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah pemilik dari gadis-gadis itu. Kembali ke sel tempat Kate disekap. Kate terlihat berlatih kickboxing agar tubuhnya tetap bugar, dan siap bila sewaktu-waktu ada kesempatan untuk melarikan diri.
Tidak lama kemudian, Casanova datang untuk membawakan makanan untuk Kate, berupa 2 potong roti dan buah. Namun baru 1 gigit Kate memakan rotinya, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas, karena ternyata sang Casanova telah mencampurkan sesuatu di campuran selai rotinya. Setelah tubuh Kate terlihat lunglai, Casanova memasuki sel Kate sambil membawa sebuah alat suntik. Menurut Casanova, Kate telah melanggar aturannya untuk tidak berteriak minta tolong, dan ia bahkan telah berbicara dengan tahanan lainnya. Namun sebelum pria misterius itu menyuntikkan alat suntiknya ke lengan Kate, sang dokter cantik itu berhasil melawan dan mendorong Casanova hingga terjatuh, dan Kate berusaha lari dengan sisa-sisa tenaganya untuk mencari jalan keluar. Saat ia melihat cahaya di ujung bangunan tua itu, Kate langsung berusaha keluar. Namun ia mendapati dirinya berada di tengah hutan. Kate berusaha lari sekuat tenaga, meski ia tidak tahu kemana ia harus menuju, karena yang penting baginya adalah menjauh dari tempat itu. Namun pelarian Kate tiba-tiba harus terhenti, karena ada jurang yang dalam yang menghalangi langkahnya, sedangkan Casanova sudah berada tepat di belakangnya, sambil membawa tali pengikat. Karena tidak ingin tertangkap dan harus mengalami nasib yang buruk, Kate kemudian memutuskan untuk terjun ke dalam jurang yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Malam harinya, terlihat Cross sedang berkendara bersama Nick dan Devi menuju sebuah rumah sakit. Menurut keterangan Nick, sekelompok anak yang sedang memancing di sungai menemukan tubuh Kate dan melaporkannya kepada polisi. Sesampainya di rumah sakit, puluhan wartawan telah datang untuk mencari berita terkait dokter Kate yang telah ditemukan. Sementara itu, Hatfield dan Kyle sedang berusaha untuk mendesak dokter yang merawat Kate, agar mereka bisa segera meminta keterangan kepada Kate terkait kasus penculikannya. Namun sang dokter melarang mereka, karena Kate sedang mengalami shock post-traumatik, sehingga ia masih membutuhkan waktu untuk beristirahat tanpa diganggu. Meski telah mendengar penjelasan dokter terkait kondisi Kate, namun Cross tetap berusaha meminta izin agar dirinya bisa ikut memantau perkembangan Kate, yang memang belum bisa untuk diajak berkomunikasi. Menurut penjelasan sang dokter, Casanova telah memasukkan obat tertentu ke tubuh Kate, yang belum bisa diidentifikasi, sehingga menyulitkan dirinya untuk melakukan pengobatan yang tepat. Saat menunggu Kate di rumah sakit, Cross kemudian memutuskan untuk meminjam buku referensi daftar obat, untuk kemudian mempelajarinya dan menghubungkannya dengan tanda-tanda reaksi obat yang terlihat pada diri Kate. Menurut pendapat Cross, Kate menunjukkan tanda-tanda reaksi dari kelebihan obat sistol, yakni turunan dari obat benzodiazepin, yang biasa dipakai dokter untuk mengurangi efek dari pengobatan kemoterapi bagi pasien leukemia. Pagi harinya, setelah dokter menetralisir kelebihan dosis obat sistol dalam tubuh Kate, secara perlahan Kate mulai sadar dan bisa berkomunikasi dengan Cross. Lewat pengakuan dari Kate, Cross merasa sedikit lega karena mengetahui Naomi Cross masih dalam keadaan hidup, sebab Kate sempat berbicara dengannya saat masih dalam tawanan Casanova. Beberapa hari setelah kondisi Kate membaik, pihak kepolisian menggelar konferensi pers. Pada kesempatan tersebut, Kate menyampaikan agar para orang tua yang anak gadisnya juga menjadi korban penculikan, supaya tidak berhenti berharap, karena ada 5 gadis lainnya yang masih dalam keadaan hidup di tempat penyekapan. Kate juga menegaskan kepada Casanova, agar ia tidak menyalahkan gadis-gadis lainnya, karena ia melarikan diri atas usahanya sendiri, dan tanpa bantuan dari orang lain. Setelah melakukan konferensi pers, Cross mencoba membangunkan kembali ingatan Kate, mulai dari dirinya disekap, hingga bagaimana Kate berhasil meloloskan diri. Namun saat itu Kate merasa sangat menyesal, karena ia meninggalkan kelima gadis lainnya, yang masih dalam sekapan Casanova. Sementara itu, di suatu tempat di tengah hutan, terlihat Casanova sedang menikmati permainan biola yang dimainkan oleh Naomi Cross, sambil ditemani oleh 4 gadis lainnya yang ia tawan. Sedangkan Cross sedang memeriksa data pembelian obat sistol dalam beberapa waktu belakangan ini, dan hasilnya mengarah ke satu nama, yakni Dr. William Rudolph di California. Keesokan harinya, Cross, Kate, dan Seth Samuel kekasih Naomi, pergi ke sungai di mana Kate ditemukan, dan mencoba mencari kemungkinan adanya jejak, yang bisa mengarahkan mereka ke tempat penyekapan 5 gadis lainnya yang belum ditemukan.
Dari perbincangan Cross dan Kate, ditemukan fakta bahwa Dr. William Rudolph yang tercatat membeli obat sistol dalam jumlah banyak belakangan ini, adalah seorang dokter bedah plastik, namun menurut penjelasan Kate, obat tersebut tidak digunakan dalam praktek bedah plastik. Selain itu, Dr. William Rudolph diketahui dulunya sempat menjalani magang di wilayah Durham. Diduga William Rudolph sengaja menyelundupkan obat sistol, dan digunakan oleh penjahat untuk membius para gadis yang diinginkannya. Sementara itu, di California sendiri terjadi kasus yang menyerupai kejahatan yang dilakukan oleh Casanova di Durham, bahkan seakan keduanya saling berhubungan. Karena itu, Cross memutuskan untuk terbang ke Los Angeles, California, guna mengungkap kasus tersebut, dengan ditemani oleh Kate yang memaksa untuk ikut, dan dua rekannya yang lain dari kepolisian, yang bernama John dan Henry. Di sana, mereka berempat melakukan pengintaian hingga mengetahui di mana letak pondok tempat persembunyian William Rudolph. Malam harinya, mereka mengikuti William Rudolph yang masuk ke sebuah bar, dan melihatnya mulai merayu seorang gadis cantik di sana, dan berhasil membawanya ke pondok. Namun saat melakukan penggerebekan untuk menangkap William, Henry justru tertembak, dan target berhasil melarikan diri. Saat rombongan FBI yang dipimpin oleh Kyle Craig, menggeledah rumah William Rudolph yang berada di Los Angeles, mereka menemukan sebuah ruang rahasia yang berisi potongan berita dari koran, terkait kasus hilangnya belasan gadis yang terjadi di Los Angeles dan Durham. Dari sini kemudian disimpulkan, bahwa William Rudolph dan Casanova adalah dua orang yang berbeda, namun saling berhubungan. Mereka berdua seakan berkompetisi dan saling meniru, dengan menculik gadis-gadis dengan tipe yang sama. Di ruangan itu juga ditemukan potongan gambar wajah Dr. Wicks yang pernah ditemui Cross. Sementara itu, pihak kepolisian Durham yang dipimpin oleh Hatfield, langsung melakukan operasi penggerebekan terhadap rumah Dr. Wicks. Di sana mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah, yang dipenuhi dengan barang-barang yang tidak biasa. Kepolisian kemudian menduga dokter tersebut berada di belakang kasus hilangnya beberapa gadis di wilayah mereka belakangan ini. Saat diinterogasi oleh Alex Cross, Dr. Wicks membantah bahwa dirinya telah menculik 9 gadis di wilayah Durham, dan membunuh 3 orang di antaranya. Menurut pengakuan Wicks, apa yang ditemukan polisi di gudang bawah tanahnya itu hanyalah alat permainan fantasinya bila berhubungan dengan wanita. Wicks justru menyinggung soal Naomi Cross, yang justru membuat Alex Cross menjadi marah. Pada akhirnya, karena tidak ada bukti yang menguatkan, akhirnya polisi terpaksa melepaskannya. Sementara itu saat bertemu dengan Alex Cross, Kate mengaku dirinya baru teringat bahwa di saat dirinya ditawan oleh Casanova, ia selalu mendengar suara air, bahkan ia merasa sel tempat dirinya ditawan seakan dikelilingi oleh air. Karena itu, Kate meyakini dirinya ditawan di bekas ruang bawah tanah. Meski Cross meragukan pengakuan Kate tentang tempat itu, namun akhirnya dengan ditemani oleh Seth Samuel, mereka mencari tahu apakah dulunya memang ada bangunan di wilayah itu. Dan benar saja, dari sebuah peta di perpustakaan kampus, dijelaskan bahwa di sana memang pernah ada sebuah rumah perkebunan, yang memiliki ruang bawah tanah untuk menyimpan makanan. Berbekal dari catatan peta yang didapatkan dari perpustakaan, Alex Cross, Kate, dan Seth Samuel, kemudian menyusuri hutan di dekat sungai, untuk mencari tanda-tanda adanya ruang bawah tanah, yang diceritakan Kate sebelumnya. Tidak jauh dari tempat itu, William Rudolph yang ternyata sudah berada di tempat Casanova, sedang menikmati permainan biola yang dibawakan oleh Naomi Cross. Namun William Rudolph tiba-tiba marah, karena nada lagu yang dimainkan Naomi tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak lama kemudian, Casanova muncul dan menyapa William dari lantai atas. Sang Casanova kemudian menegur agar William tidak mengganggu gadis-gadisnya, namun teguran tersebut justru membuat William tersinggung, karena menurutnya, gadis-gadis yang mereka dapatkan selama ini, adalah milik bersama. Tapi Casanova tidak setuju, karena dirinya dan William memiliki perbedaan yang jauh dalam memperlakukan gadis-gadis yang telah mereka culik. Perkataan Casanova ini makin membuat William marah. Ia kemudian mengeluarkan pisau, dan menempelkan ke leher Naomi. Namun sebelum William berbuat terlalu jauh, Casanova memberikan tembakan peringatan kepada William. Suara tembakan di tengah hutan itu mengejutkan Alex Cross dan Kate.
Alex Cross langsung berlari menuju arah datangnya suara tembakan, hingga ia menemukan sebuah pintu yang sekilas memang tidak terlihat, karena terlindung oleh bebatuan dan semak-semak. Melihat pintu tersebut digembok dengan menggunakan rantai, Alex Cross pun membukanya dengan cara menembaknya. Mendengar suara tembakan, Casanova segera menyuruh William untuk segera naik ke tangga dan melarikan diri. Setelah berhasil masuk, Alex Cross akhirnya bisa melihat kembali Naomi keponakannya. Naomi? Alex? Namun ia harus mengejar William dan Casanova terlebih dahulu, yang berlari ke arah hutan. Setelah terjadi tembak-menembak di antara mereka, Alex Cross akhirnya berhasil menembak William, namun Casanova berhasil melarikan diri. Setelah berhasil menembak William Rudolph, Kate mengajak Alex Cross untuk menikmati makan malam bersamanya, karena Cross akan segera kembali ke Washington, sebab FBI telah mengambil alih kasus Casanova, dan mereka berjanji akan segera menangkap Casanova dalam waktu 24 jam. Di saat Kate sedang mempersiapkan hidangan di rumahnya, Cross kembali melihat kumpulan bukti terkait kasus Casanova, yang ia tempel di dinding kamar penginapannya. Mata Cross kemudian tertuju kepada tulisan tangan Casanova yang pernah ia baca, saat pria misterius itu mengirimkan sebuah kartu kepadanya. Cross kemudian tertarik dengan lembar bukti laporan polisi yang juga tertempel di sana. Ia tertarik dengan tanda paraf pada laporan itu, yang ternyata identik dengan yang tertera pada kartu yang dikirimkan Casanova. Detik itu pula Cross baru menyadari, bahwa sosok Casanova yang selalu memakai topeng, dan yang selama ini dicari-cari, ternyata adalah Nick Raskin, detektif yang bertugas di kepolisian Durham. Menyadari hal ini, Cross langsung menelpon Kate guna memperingatkannya, namun ternyata Nick sudah berada di sana, dan langsung memutuskan kabel telepon di rumah Kate. Mengetahui ada yang tidak beres, Cross langsung memacu mobilnya untuk melihat kondisi Kate. Sementara itu, Nick terlihat sedang membantu Kate untuk menyiapkan hidangan makan malam bersama Cross. Namun dari beberapa lama mereka berbicara berdua, Kate mulai curiga dan menyadari bahwa detektif yang berada di hadapannya tersebut adalah Casanova, yang sempat menawannya bersama dengan beberapa gadis lainnya. Menyadari kondisinya berbahaya dan tidak ada orang lain di sana, Kate kemudian menyerang Nick dengan menggunakan pisau dapur yang sedang ia pegang. Meski berhasil melukai Nick, namun pisau tersebut berhasil direbut dan dijatuhkannya. Lalu dengan sedikit seni bela diri kickboxing yang selama ini ia pelajari, Kate berhasil membuat Nick terkapar dan memborgol tangannya, meski kemudian lengan Kate terluka cukup dalam akibat sabetan pisau yang dilakukan Nick. Dalam upayanya untuk membebaskan diri dari borgol, Nick memutuskan sambungan pipa gas di dapur rumah Kate, sedangkan Kate harus membebat lukanya dengan kain, agar darah yang keluar tidak makin banyak. Di saat itu, Nick kemudian mengeluarkan korek api dari saku celananya, dan mengancam akan meledakkan rumah itu, karena gas yang keluar akibat pipa yang terlepas mulai memenuhi seisi dapur. Namun tiba-tiba Alex Cross muncul di antara mereka, sambil menodongkan pistol ke arah Nick. Cross membujuk Nick agar mengurungkan niatnya, ia bahkan meletakkan pistolnya di atas meja agar Nick menjadi lebih tenang. Namun Nick justru mempermainkan hati Cross, dengan menceritakan bagaimana ia menikmati waktu bersama Naomi, dalam beberapa hari belakangan ini. Setelah menceritakan hal tersebut, Nick kemudian mengangkat korek apinya dan ingin mengakhiri semuanya. Namun sebelum Nick sempat melakukan hal itu, Cross langsung mengambil kembali pistolnya, dan menggunakan sekotak susu cair di atas meja sebagai peredam, sehingga letusan pistolnya tidak sampai menimbulkan percikan api, dan Casanova pun berhasil dilumpuhkan. Demikian alur cerita film yang berjudul Kiss the Girls, yang tayang pada tahun 1997 lalu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.